Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza Syam dengan NIM 23030550240 dengan nomor urut 07. Adapun dosen pengampu Ibu Irma, SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaring-jaring sebab akibat. Apa itu jaringan sebab akibat? Seperti yang kita ketahui adalah suatu penyakit yang saling berkaitan satu sama lain seperti jaring laba-laba. Sehingga jika kita ingin menghentikan penyakit ini cukup dengan memutuskan satu rantainya saja. Beberapa alasan mengapa jaringan sebab akibat itu sangat penting. Yang pertama, memahami kompleksitas, di mana jaringan sebab akibat dapat membantu kita memahami sistem yang kompleks dengan banyak faktor yang terkait. Kemudian prediksi. Nah, prediksi dalam jaringan sebab akibat memungkinkan kita untuk dapat memprediksi hasil berdasarkan perubahan dalam faktor-faktor tertentu. Kemudian pengembangan keputusan yang baik, seperti membantu kita memahami bagaimana perubahan dan strategi itu. Nah, adapun ciri-ciri jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama adalah kompleks. Nah, di mana melibatkan banyak faktor yang saling terikat sehingga sulit untuk dapat mengidentifikasi suatu penyebab tunggal untuk suatu efek. Kemudian yang kedua adalah interdependensi. Di mana setiap faktor dalam jaring-jaring sebab akibat saling mempengaruhi satu sama lain, di mana menyebabkan perubahan pada faktor lain dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah dinamis. Nah, dalam sebab akibat dalam dinamis ini tidak statis, akan tetapi akan berubah seiring berjalannya waktu. Ada faktor penyebab langsung dan tidak langsungnya suatu penyakit. Yang pertama adalah faktor prabawa, yaitu meliputi predisposisi individu seperti genetik, di mana kesehatan ini sudah ada atau penyakit ini sudah ada atau penyakit ini diturunkan dari orang tua. Kemudian faktor lingkungan. Nah, di kalangan kita sering terjadi faktor lingkungan seperti pola makan yang tidak baik, kemudian polusi udara. Nah, polusi udara di sekitar kita itu sudah banyak, yang dimana mengakibatkan atau menimbulkan suatu penyakit. Kemudian adalah faktor perilaku. Nah, faktor perilaku ini yang sangat banyak kita temui, di mana pola makan kita yang sangat buruk, kemudian kurangnya aktivitas, di mana kita kurang melatih tubuh kita ataupun kita jarang berolahraga, sehingga ini adalah salah satu penyebab utama meningkatnya atau dapat membuat kita membuat kita sakit. Kemudian beberapa contoh penyakit dan faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut HL Blom. Yang pertama adalah faktor perilaku gaya hidup, di mana kebiasaan kita sehari-hari yang sangat tidak bagus atau sangat buruk. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, seperti fisik dan sosial yang dimana berdampak besar pada kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kesehatan, di mana akses terhadap layanan kesehatan seperti imunisasi. Atau jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama adalah perubahan iklim, kedua kemiskinan. Kemudian ada contoh-contoh jaring-jaring sebab akibat dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah kegemukan, yang kedua adalah depresi. Nah, adapun kesimpulannya adalah bahwa jaring-jaring sebab akibat menggambarkan kompleksitas hubungan antara berbagai faktor yang saling berinteraksi, di mana mempengaruhi hasil akhir dalam suatu sistem. Kemudian ada ciri-ciri utama dari jaringan ini, yaitu meliputi kompleksitas, non-linearitas, dan dinamika, kemudian umpan balik.